bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada hari yang ke-20 ini di bulan Ramadan kembali kita lanjutkan kajian kita yang kita rutinkan setiap subuh atau ba'da salat subuh. Semoga setiap aktivitas yang kita lakukan di bulan Ramadan semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu ibadah-ibadah yang sifatnya ibadah mahdhah atau ibadah yang menjadi kewajiban kita secara khusus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti ibadah salat, puasa, zakat, ataupun ibadah-ibadah yang sifatnya umum dan terkadang amalan itu bentuknya amalan-amalan dunia, pekerjaan-pekerjaan dunia, tapi bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tergantung niat kita apa pada saat melakukan pekerjaan tersebut. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa ketika ada seseorang yang keluar dari rumahnya dengan niat untuk mencari nafkah, kerja, mencari nafkah untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, termasuk orang tuanya, maka ketika dia keluar dengan niat tersebut, fahuwa fi sabilillah, maka dia digolongkan sebagai hamba yang berada di jalan Allah. Seperti dia beribadah, dia bekerja dengan niat seperti itu, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat bekerja tapi bukan untuk menafkahi diri, keluarga, namun niatnya lain, ingin mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya agar dia bisa membanggakan diri, menyombongkan diri, merasa lebih baik daripada yang lain, maka ketika niatnya seperti itu, fahuwa fi sabilis syaitan, dia berada di jalan syaitan, tidak dihitung sebagai ya ibadah. Intinya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, semua aktivitas yang kita lakukan selama kita niatkan lillah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah bernilai ibadah. Apapun profesi kita, apapun aktivitas kita, selama itu halal, insya Allah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak benar ketika ibadah itu hanya dibatasi dalam masjid saja, atau menganggap nanti dikatakan ibadah ketika dia berada di dalam masjid. Orang di pasar pun juga bernilai ibadah ketika dia berdagang sesuai dengan niatnya tadi. Orang di tempat kerja masing-masing juga bernilai ibadah ketika dia niatkan seperti yang kita sebutkan tadi. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertemuan kemarin kita sudah memulai pembahasan dari surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar, surat yang terkait dengan Lailatul Qadar. Kita sudah menyebutkan bahwa Al-Quran itu diturunkan di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Di ayat yang lain, Inna anzalnahu fi Lailatin Mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu di malam yang penuh berkah, sehingga 10 hari terakhir
di bulan Ramadan itu menjadi mulia atau yang paling baik di antara hari-hari yang ada di Ramadan ini, karena di situ ada Lailatul Qadar. Dan dari 10 hari terakhir itu ada satu hari yang lebih baik lagi. Nah, itulah yang akan kita cari mulai sebentar malam. Berusaha kita mencari malam yang lebih baik daripada 1000 bulan tersebut. Karena alangkah meruginya seseorang ketika dia tidak mendapatkan malam yang lebih baik dari 1000 bulan, atau sekitar 82, atau sebagian mengatakan 83 tahun lebih. Itu keutamaannya. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dinamakan juga Al-Qadar. Di samping di situ diturunkan Al-Quran, dinamakan juga Al-Qadar karena pada saat itu dilakukan pencatatan takdir semua makhluk, termasuk kita. Iya. Jadi kembali ditetapkan takdir kita selama setahun pada malam Lailatul Qadar. Para ulama kita mengatakan terkait dengan pencatatan takdir pada malam Lailatul Qadar, di antaranya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau mengatakan takdir pada saat itu bisa saja dirubah oleh Allah dan bisa saja tidak dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah menginginkan untuk merubah takdir hambanya pada saat itu, setahun kemudian, maka Allah akan merubahnya. Takdir seperti apa yang dirubah oleh Allah adalah semua yang terkait dengan kita. Kehidupan, kematian, rezeki, bahagia atau sengsara, itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kehendaknya, ya. Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi pada saat itu takdir kita ditetapkan oleh Allah. Maka alangkah indahnya ketika pada saat itu kita isi malam Lailatul Qadar dengan memaksimalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan harapan Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan takdir yang terbaik untuk kita. Takdir yang terbaik untuk kita. Selanjutnya, bagaimana cara kita mencari malam Lailatul Qadar? Bagaimana cara kita mencari malam Lailatul Qadar? Disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa Lailatul Qadar itu turun pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iltamisuha fil ashril awakhir." Carilah Lailatul Qadar itu di 10 terakhir. Dan lebih dikhususkan lagi pada malam-malam ganjil. Malam ke-21, 23, 25, 27 atau 29. Berarti sebentar malam kita sudah masuk malam yang ke-21. Dan lebih dikhususkan lagi, Lailatul Qadar itu turun pada malam yang ke-27. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh beberapa sahabat, bahwa Lailatul Qadar itu turun pada malam yang ke-27. Bahkan ada di antara mereka yang sampai bersumpah, seperti Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an,
mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu hanya turun pada malam yang ke-27. Namun yang kita pahami sesuai dengan keumuman dalil dan juga mayoritas ulama memberikan pendapat bahwa Lailatul Qadar itu berpindah-pindah setiap tahunnya. Bisa saja di 27, bisa saja di 25, bisa saja di 23 atau 21. Intinya malam Lailatul Qadar itu turun pada malam-malam ganjil di 10 terakhir. Sehingga kita harus bersungguh-sungguh beribadah pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan dengan harapan Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dengan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan agar dapat mendapatkan malam Lailatul Qadar itu? Tentu yang pertama adalah bersungguh-sungguh untuk beribadah di malam Lailatul Qadar. Harus ada kesungguhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat disebutkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh dalam beribadah pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan hal itu beliau tidak lakukan di malam-malam lainnya. Ini menunjukkan bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang sangat mulia dan diharapkan oleh setiap orang, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dicontoh diikuti oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Mereka bersungguh-sungguh untuk melaksanakan ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan harapan bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan kesungguhan bisa kita terapkan dalam bentuk ibadah-ibadah seperti i'tikaf misalnya. Kalau kita sanggup dan memiliki kesempatan untuk beriktikaf, itu bagus. Karena dengan i'tikaf seseorang bisa lebih maksimal untuk beribadah kepada Allah. Dia menetap dalam masjid di 10 terakhir bulan Ramadan, dia bisa maksimal dan konsentrasi untuk beribadah kepada Allah karena tidak ada lagi gangguan-gangguan. Tidak ada lagi gangguan. Itu kalau kita punya kesempatan. Kalau tidak bisa 10 hari terakhir secara utuh kita beriktikaf, maka paling minimal kita memperbanyak waktu kita di masjid untuk beribadah, terkhusus di malam hari, karena dia turunnya di malam hari, yaitu ketika masuk maghrib dan akan diangkat ketika matahari sudah terbit. Jadi setidaknya malam harinya kita hidupkan. Makanya hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man qama lailatal qadri ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, ya di sini qamah, menghidupkan, dia isi dengan qiyamul lail, dengan salat malam, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di malam 10 hari terakhir bulan Ramadan, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah, yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika bertanya kepada Rasulullah, apa yang saya lakukan ketika malam Lailatul Qadar itu turun? Kata Rasulullah, banyak berdoa. Allahumma innaka afuun
tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini doa yang dianjurkan untuk banyak kita baca. Banyak kita baca ketika malam Lailatul Qadar itu turun. Di samping ibadah-ibadah yang lain, tilawah Al-Quran, bacaan Al-Quran, banyak berzikir, banyak qiyamul lail dan ibadah-ibadah yang lain. Perlu kita garis bawahi bahwa Lailatul Qadar itu tidak mesti kita mengetahui bahwa atau merasakan bahwa malam inilah Lailatul Qadar, karena tidak semua orang merasakan. Kalau kita bisa merasakan dan mengetahui sesuai dengan ciri-cirinya, nanti kita sebutkan ciri-ciri Lailatul Qadar itu. Kalau ada yang bisa mengetahui ciri-ciri tersebut, maka itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan berarti ketika ada seseorang yang tidak menemukan itu, artinya malam 10 hari terakhir itu sama saja semuanya, tidak ada yang berbeda, intinya dia beribadah di situ, ya, bukan berarti dia tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Kita yakin semua yang menghidupkan malamnya dengan ibadah-ibadah pada saat itu, insya Allah mendapatkan Lailatul Qadar. Apalagi kalau dia isi dengan qiyamul lail. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ketika dia menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan iman, dengan penuh harapan, dia mengharapkan pahala, ampunan dari Allah, maka diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Dan ada juga yang memang tahu ada satu malam yang dia merasakan kenikmatan, kebahagiaan, dan juga dibuktikan dengan tanda-tandanya bahwa inilah Lailatul Qadar. Apalagi kalau di malam ganjil, ya. Kalau di malam ganjil, nah apa tanda-tandanya? Setidaknya ada 3 yang disebutkan oleh para ulama kita tentang tanda-tanda turunnya Lailatul Qadar itu. Yang pertama, malam harinya suasananya sejuk. Ya, kalau kita di sini sejuk terus, ya, susah dibedakan. Intinya malam harinya itu kita merasakan kesejukan, ya, sejuk, tidak panas dan tidak dingin. Ya. Jadi itu tandanya. Ya, kalau di zaman dulu di Arab kan panas di sana, ya, kalau memang musim panas. Tapi Nabi SAW sebutkan, ya, di hadisnya bahwa ketika Lailatul Qadar itu turun, maka keadaan pada saat itu di malam harinya sejuk, tentram, ya, adem, tidak panas dan tidak dingin. Kemudian di pagi harinya, ya, ini tanda di pagi harinya, ketika matahari terbit di pagi hari itu sinar cahayanya tidak menyengat, ya, tidak menyengat di siang atau di pagi hari. Jadi sinar matahari itu tidak menyengat. Nah, itu diantara tanda-tandanya. Ada yang bilang ada bulan sabit dan lain sebagainya. Adapun pendapat-pendapat yang lain yang biasa kita dengar, seperti air laut berubah, ya, yang asin menjadi manis, pohon-pohon akan bersujud, ya, itu semua riwayat-riwayat yang tidak benar, ya. Atau tidak ada gonggongan anjing, ya. Ya, tidak ada gonggongan anjing, ya, itu riwayat-riwayat yang tidak kuat, ya.
Intinya yang sahih terkait dengan tanda Lailatul Qadar itu adalah malamnya sejuk. Kita merasakan ketenangan, tidak panas, tidak pula dingin. Dan paginya ketika matahari itu terbit, sinar matahari itu tidak menyengat. Ya, walaupun kita berada di situ, ya, kena itu terasa nyaman, ya, tidak menyengat. Ya, itu diantara tanda yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu tidak ada cara lain untuk mendapatkan Lailatul Qadar kecuali dengan bersungguh-sungguh menghidupkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan dengan memperbanyak ibadah, amalan-amalan soleh di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kita tingkatkan, kita maksimalkan ibadah kita. Qiyamul Lail yang selama ini kita lakukan di awal malam, kita tingkatkan di akhir malam. Karena itu tentu lebih afdal, lebih utama ketika Qiyamul Lail dikerjakan di 10 hari terakhir, di sepertiga malam terakhir. Bisa jam 1, bisa jam 2, bisa jam 3. Karena di situ merupakan malam yang paling utama. Ya, karena malam itu dibagi 3. Dan yang paling utama adalah di sepertiganya itu. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Ya, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia yang ada di atas kita dari Baitul Izzah, ya, dari arsy-Nya tempat bersemayam, turun ke langit dunia. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, siapa yang berdoa Allah akan kabulkan. Siapa yang memohon ampun Allah akan ampun. Ya, jadi sepertiga malam terakhir itu adalah memiliki keutamaan dibandingkan dengan yang awal malam. Banyak berdoa yang kita sebutkan tadi, banyak berdoa kepada ya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melakukan semua itu dengan ikhlas dan penuh harapan dari Allah Subhanahu wa taala agar semua ibadah-ibadah kita diterima, semua kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi ya harapan kita di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Karena kita tidak tahu apakah Ramadan berikutnya kita masih berjumpa. Jadi mari kita jadikan Ramadan ini seakan-akan ini adalah Ramadan terakhir kita. Begitulah para salaf. Ketika kita ada tekad seperti itu, bahwa Ramadan ini seakan-akan adalah Ramadan terakhirku, maka kita ada usaha untuk memaksimalkan ketaatan di dalamnya. Dan memang kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dengan semaksimal mungkin. Bukan beribadah karena Ramadannya, tapi kita beribadah kepada Allah setiap saat. Cuman di Ramadan, karena memiliki keutamaan, kita lebih bersungguh-sungguh lagi agar bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Nah, di antara amalan yang paling sering dilakukan oleh Rasulullah, bahkan beliau rutinkan hingga akhir hayatnya di 10 hari terakhir, yaitu beritikaf. Ya, beritikaf itu yang rutin dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, namun itikaf ini sekali lagi yang paling afdal, yang paling utama ketika dia itikaf mulai malam ke-21 hingga ya, akhir ya, malam yang ke-30 atau malam yang ke-29 kalau Ramadannya cuma 29 hari. Ya, itu yang paling afdal, yang paling utama. Jadi kalau dia sudah niatkan itikaf seperti itu dari awal sampai akhir, maka dia wajib untuk menetap di masjid. Dia wajib untuk menetap di masjid
dan tidak boleh dia keluar kecuali pada kondisi-kondisi yang sifatnya darurat. Kondisi-kondisi yang sifatnya darurat. Ketemu pasangan itu bisa membatalkan itikaf. Karena Allah melarang, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, dan jangan menggauli istri sedang kalian sedang beritikaf di masjid. Itu secara otomatis membatalkan itikaf. Jadi syarat itikaf itu pertama harus niat memang. Niat, karena dia adalah ibadah. Tidak sah satu amalan tanpa diawali dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Niat. Kalau kita niatnya cuma satu malam, berarti maksimalkan di situ. Kalau kita niatnya hanya di malamnya saja, tidak menetap di masjid, maka maksimalkan niatnya di situ. Jadi semua diawali dengan niat. Kemudian tempat i'tikaf itu harus di masjid. Tidak bisa di rumah. Tidak bisa di tempat-tempat lain, harus di masjid. Dan itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW secara turun-temurun. Begitu pula dengan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama yang datang setelahnya. Dan i'tikaf ini memang terkait dengan tempat. Terkait dengan tempat. Jadi ibadah itu ada yang terkait dengan tempat, ada yang terkait dengan waktu. Terkait dengan tempat seperti i'tikaf. Artinya ibadah itu hanya bisa dilakukan hanya bisa dilakukan di masjid. Karena dia terkait dengan tempat. Tidak bisa i'tikaf di rumah. Ada juga ibadah yang terkait dengan waktu. Hanya bisa dikerjakan pada waktu itu. Tidak bisa dikerjakan di luar dari waktu. Seperti salat-salat 5 waktu. Hanya bisa dikerjakan di waktunya, tidak boleh dilakukan di luar dari waktu itu. Nah, ini yang disyaratkan pada saat beritikaf. Jadi harus di masjid dan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada hal-hal yang membatalkan i'tikaf. Tadi kita sudah sebutkan satu, bersetubuh atau berhubungan suami istri, itu secara otomatis membatalkan i'tikaf. Kemudian murtad, jelas murtad itu membatalkan, bahkan menghapus seluruh amalan-amalan. Bukan cuma i'tikaf, seluruh amalan-amalan itu akan dihapuskan oleh Allah. Karena dia kembali dalam keadaan musyrik. Jadi siapa yang melakukan kesyirikan, ini syirik akbar, maka terhapus seluruh amalan-amalannya. Ini bahayanya kesyirikan. Terhapus seluruh amalan-amalannya. Kemudian yang bisa membatalkan i'tikaf itu adalah zawadul aqli, hilangnya akal. Jadi hilangnya akal, termasuk ibadah-ibadah yang lain. Orang kalau tidak berakal, dia tidak dibebankan kewajiban. Tidak wajib baginya untuk sholat, puasa, dan sebagainya. Kalau dia tidak berakal, itu syarat. Jadi harus memang berakal. Kalau wanita, haid, nifas, itu otomatis membatalkan i'tikaf, karena wanita juga dibolehkan i'tikaf. Sebagaimana istri-istri dari Rasulullah SAW itu mereka beri'tikaf di masjid. Mereka beri'tikaf, dan Rasulullah SAW tidak pernah melakukan hubungan kepada istri-istrinya walaupun mereka di masjid. Karena ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Kemudian yang bisa membatalkan i'tikaf itu keluar dari masjid. Keluar dari masjid tanpa hajat yang dibolehkan. Walaupun hanya sebentar. Itu membatalkan. Jadi kalau tidak ada hajatnya, dia keluar walaupun itu sebentar, membatalkan i'tikaf. Jadi memang orang i'tikaf itu berada dalam masjid selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kalau dia niatnya seperti itu. Tapi kembali kepada kesempatan kita masing-masing. Intinya ini adalah peluang bagi kita untuk
beribadah karena dia datang sekali dalam setahun dan tidak ada jaminan bagi siapapun termasuk kita apakah dia bisa berjumpa dengan Ramadan berikutnya. Ada beberapa adab yang perlu kita perhatikan terkait dengan i'tikaf ini ya. Karena siapa tahu ada di antara antum atau jamaah yang ingin i'tikaf ya, bisa secara mandiri pribadi tidak masalah ya. 2 orang jadi tidak mesti berjamaah ya. Mau seorang diri silahkan ya. Ini kan niatnya, innamal a'malu binniyat. Mau 2 orang 3 orang terserah, jadi tidak mesti berjamaah ya. Biasanya orang berjamaah supaya bisa diatur masalah konsumsinya dan lain sebagainya ya. Karena kalau orang sudah niat i'tikaf 10 full ya, 10 malam ya, 10 hari full di bulan Ramadan, berarti masalah makanan itu sudah ada yang atur ya. Sudah ada yang atur karena dia tidak boleh keluar dari ya, masjid. Jadi adab-adabnya adalah memperbanyak ibadah ya. Memperbanyak ibadah-ibadah sunnah untuk mendekatkan diri kepada Allah, seperti qiyamul lail, qiraatul Quran, berdoa, berzikir, dan ibadah-ibadah yang lain ya. Kemudian sunnah yang lain yang dicontohkan oleh Nabi ya, dan para sahabatnya membuat bilik-bilik ya, di masjid ya. Jadi di beberapa masjid itu kalau 10 hari terakhir itu banyak perkemahan di situ ya, dibuat bilik-bilik di pojok-pojoknya itu disunnahkan, boleh ya. Karena ini dilakukan oleh Rasulullah, terkhusus para wanita pada saat itu ya. Para wanita, tentu wanita ada syaratnya ya. Dia harus ada mahramnya ya, untuk beriktikaf ya, dan ada izin dari ya, pasangannya, dan menghindari ikhtilat ya, bercampur di dalam masjid atau tempat beriktikaf tersebut. Kemudian ketika beriktikaf menghindari pertengkaran dan perdebatan ya. Tinggalkan itu ya. Jadi fokus untuk membaca Al-Quran, berzikir, membuat kajian-kajian yang bermanfaat, dan hindari semua perdebatan atau pertengkaran yang tidak bermanfaat ya, menghindari kata-kata kotor dan lain ya sebagainya. Apa yang dibolehkan pada saat i'tikaf? Keluar untuk sesuatu yang diperlukan ya. Ada sesuatu yang sangat mendesak, silahkan. Nah, seperti Rasulullah SAW di antara contohnya, beliau pernah beriktikaf karena sudah lama tidak sisiran, datang istrinya Aisyah radhiyallahu anha untuk menyisir rambutnya. Bagaimana caranya? Beliau keluarkan kepalanya sedikit ya, keluar dari masjid, disisirlah oleh ya, istrinya ya, ini kepalanya saja ya, apalagi kalau badannya yang keluar ya. Termasuk ya, ini menyisir rambut, termasuk menerima tamu dan mengantarkannya hingga ke pintu masjid ya, ini boleh ya. Jadi bukan berarti ketika kita di masjid betul-betul menutup diri untuk orang ya. Jadi kalau ada tamu tetap ya, kita terima, dan ketika dia balik kita antar sampai pintu masjid ya. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika diziarahi oleh istrinya ya, beliau tetap terima, dan ketika balik diantar hingga pintu masjid ya, tapi tidak keluar. Kemudian makan dan minum di masjid ya, itu boleh ya, makan dan minum di masjid dengan catatan tetap memelihara memelihara dan menjaga kebersihan dan kemuliaan masjid ya. Jadi silahkan saja makan dan minum di masjid, tapi tetap memperhatikan kebersihan dan kemuliaan ya masjid itu. Ya, intinya i'tikaf itu adalah ibadah yang disunnahkan. Sebagian ulama mengatakan dia sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan ya, yang sangat ditekankan, sehingga ketika kita bisa mengamalkan, maka itu adalah keutamaan, itu adalah kemuliaan. Apalagi kalau kita lakukan di bulan Ramadan
di 10 hari terakhir ya, di bulan Ramadan ini. Iya, saya kira ini kalau ada yang ingin bertanya seputar materi kita Lailatul Qadar dan i'tikaf, saya persilahkan. Iya, silakan. Ini mengenai bapak-bapak yang masih di Israel dan juga menghadiri i'tikaf yang di keluarga. Apakah di pihak pasangan kita tidak mendapatkan Kenapa pasangan blessing di rumah itu? dapat? Enggak, apakah mendapatkan pahala itu? Kalau dia membantu, ya, membantu kita, misalnya dia yang mengantarkan makanan pada saat kita i'tikaf, dia siapkan buka puasa, makan sahur, termasuk pakaian, misalnya dia siapkan, ya, karena lumayan 10 hari, insya Allah dia dapat pahala. Ya. Karena ini masuk dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Insya Allah dia dapat ya pahala. Ya, adapun pahala i'tikaf Allahu alam, tapi pahala secara umum dia dapat. Iya, dia dapat pahala secara umum karena masuk dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tolong menolong, dia membantu pasangannya. Iya. Atau orang lain dia membantu, ya, makanya panitia kan kalau di tempat-tempat lain itu ada memang panitia i'tikaf. Memang dia tidak i'tikaf, tapi dia memilih i'tikaf. Dan bisa jadi karena dia mengurusi semua kebutuhan-kebutuhan orang yang beriktikaf, bisa jadi dia juga mendapatkan pahala i'tikaf itu. Iya. Karena dia juga ingin seperti mereka. Dia ingin berdiam di masjid untuk beriktikaf, tapi karena dia mengambil peran yang lain. Sama kalau berjihad kan, ya ada yang bagian menyiapkan makanan, bukan di depan berperang. Ya, jadi masing-masing ada porsinya, tapi itu sudah dikategorikan sebagai orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi bisa jadi sudah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, intinya mengerjakan segala sesuatu niatkan karena Allah. Ya, innamal a'malu binniyat. Insyaallah mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Allahu a'lam. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. I'tikaf yang sempurna itu siang malam masuk di sebelum masuk 21, berarti sebelum maghrib. Ya, ini juga ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ini subuh ini dia harus di masjid sudah kalau dia niatkan. Ya, kalau dia niatkan i'tikaf mulai sebentar malam hingga masuknya ya malam Id, ya, baru boleh keluar. Berarti subuh, habis subuh dia harus sudah di masjid, tidak boleh lagi dia keluar. Ya, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, sebelum terbenamnya matahari, sebelum masuk maghrib di malam ke-21, berarti dia sudah harus di masjid. Dan itu tidak boleh dia keluar kecuali sudah yakin sudah masuk 1 Syawal, ya, yaitu di malamnya, malam takbiran, baru boleh dia keluar. Ya. Dan i'tikaf juga sebagian ulama mengatakan boleh sehari 2 hari. Misalnya dia niatkan, berazam, saya mau i'tikaf 1 hari saja, pokoknya dari pagi, dari dari malam sampai sorenya dia di masjid. Dan ini pernah diniatkan oleh Umar seperti itu dan disampaikan kepada Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuhi apa yang kamu azamkan itu. Ya, ingin beriktikaf, penuhi. Ya. Seperti itu. Ya, jadi itu yang paling utama. Ya. Jadi dari awal, ya, tadi 2 pendapat subuh, pada subuh, ya, mulai sekarang, ya, kalau memang ada yang berniat seperti itu, jangan lagi keluar-keluar, atau nanti di masuk maghrib. Ya. Seperti itu yang paling sempurna.
Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah hingga akhir hayat beliau. Ya, jadi beliau selalu mengamalkan ini. Jadi ini termasuk sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Ya, kalau tahun ini belum bisa kita programkan, tahun-tahun berikutnya bisa. Ya, supaya kita bisa mengatur jadwal kita, pekerjaan kita sudah bisa diatur. Ya, sudah bisa dipersiapkan. Oh, tahun depan 10 terakhir saya harus persiapkan. Ya, ini supaya saya tidak terganggu lagi. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi Ustaz? Ya, silakan. Ini mengenai tentang doa. Tadi ada doa yang mutaharuf. Paling sering. Allahumma innaka afuwun, yaitu apakah kita di malam ketika ini bebas doa atau memang doa ini yang kita ini Iya. tergantung dari kebutuhan kita masing-masing, apakah bebas doa atau memang doa ini yang Iya. dibacakan. Iya. Terima kasih. Jadi tetap banyak berdoa, meminta kepada Allah kebutuhan-kebutuhan kita. Tetap perbanyak doa, tapi doa ini juga tetap kita perbanyak. Ya. Terkhusus di malam Lailatul Qadar. Karena tadi kita sebutkan, Lailatul Qadar itu ketika turun, ada dua kemungkinan. Seseorang tahu ketika Lailatul Qadar itu turun, kemudian yang kedua, seseorang tidak mengetahui. Ya. Tapi bukan berarti ketika tidak mengetahui, dia tidak mendapatkan. Ya. Jadi itu dua kemungkinan. Maka tetap kita baca doa itu, perbanyak baca doa itu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Iya. Tapi tetap kita memperbanyak doa. Iya. Memperbanyak doa di malam Lailatul Qadar. Iya. Apalagi di antara pendapat dari para ulama kita, ya, yang kita sebutkan di awal tadi, bahwa takdir, ya, penetapan takdir di malam Lailatul Qadar itu ditetapkan takdir kita setahun, ya, setahun ke depannya. Dan itu Allah yang menentukan. Ya, Allah yang menentukan, dan Allah Maha berkehendak. Ya, walaupun disebutkan bahwa sebelum penciptaan langit dan bumi takdir kita sudah ditetapkan oleh Allah. Ya, tapi khusus pada malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak. Ya, bisa saja merubah takdir hambanya. Ya, bisa saja merubah takdir hambanya. Ya, kan banyak riwayat-riwayat yang lain juga, tidak mesti di Lailatul Qadar. Ada beberapa takdir yang bisa dirubah oleh Allah. Ya, seperti ketika orang senang untuk menyambung tali silaturahim, kan umurnya dipanjangkan. Ya, bisa jadi yang sebelumnya umurnya pendek, tapi karena rajin menyambung hubungan silaturahim, maka dipanjangkan umurnya. Ya, dipanjangkan umurnya oleh, ya, Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap banyak berdoa, ya. Tetap banyak berdoa kepada Allah, terkhusus memohon ampun, ya, walaupun di doa yang diajarkan oleh Aisyah dari Rasulullah, itu juga sudah bagian dari permohonan ampun. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi memang ini doa permohonan ampun kepada, ya, Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah harapan kita yang tertinggi. Ya, mudah-mudahan dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah. Ya. Kalau dosa-dosa semuanya sudah diampuni oleh Allah, kan ini Masya Allah, ini nikmat. Itulah harapan kita. Karena kalau dosa sudah bersih, ya, insya Allah masuk surga dengan selamat. Ya. Masuk surga dengan selamat. Wallahu a'lam. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan. Insya Allah besok kita qiyamul lail jam 3 insya Allah, ya, sampai jam 4. Mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk bangun, ya, kita sama-sama qiyamul lail, ya. Kalau ada makan sahurnya, kita makan sahur bareng. Kalau tidak ada, kita kembali ke rumah masing-masing. Makan sahur di rumah masing-masing, baru balik lagi salat subuh berjamaah. Ya, intinya kita berusaha mengambil keutamaan di 10 terakhir bulan Ramadan ini,
dan lebih khusus lagi di sepertiga malam terakhirnya. Kita mengambil keutamaan-keutamaan, ya. Tidak apa-apa kita berletih-letih demi kesuksesan dunia dan akhirat, ya. Nah, terkait dengan witir, ya, tadi ada saya lupa, witir itu karena kita kan 2 kali nih ceritanya nih salat, ya. Salat awal malam sama akhir malam. Sementara witir tidak boleh 2 kali dalam satu malam, hanya 1 kali. Dimana sabda Nabi, la witrani fi lailah, tidak boleh ada 2 witir pada satu malam, ya. Jadi ada beberapa opsi yang ditawarkan oleh para ulama. Yang pertama, ketika kita sudah witir di awal malam, berarti tidak ada lagi witir ketika masih mau salat lagi di akhir malam, ya. Bagi siapa yang diberikan kemudahan untuk bangun lagi menambah salat 2 rakaat, ya, sesuai dengan kemampuannya, maka jangan lagi ditutup dengan witir, ya. Karena tidak ada 2 witir dalam satu malam. Atau alternatif yang lainnya juga diajarkan oleh para ulama dan diamalkan oleh para sahabat, yaitu ketika kita sudah witir bersama dengan imam di awal malam, sebelum kita salat di akhir malam, ya, kita bangun untuk mau qiyamul lail lagi, padahal di awal malam kita sudah witir. Nah, para ulama mengatakan silahkan genapkan lagi witirnya dulu, ya. Kan kita biasanya witir 3, ya, 3 rakaat, iya. Maka tambah 1 dulu, 1 rakaat, ya. Jadi kembali genap. Nah, berarti witirnya ditutup lagi, ya, kembali genap. Kalau witirnya cuma 1, ya, tetap tambah 1 jadi 2, jadi tetap genap lagi, karena witir kan ganjil. Nah, maka di akhir malam dia salat malam lagi 2 rakaat, baru dia tutup kembali dengan witir. Nah, ini alternatif yang kedua, ya. Jadi bisa juga seperti itu, ya. Walaupun ada yang berselisihkan, ya, tentang yang kedua ini, tapi para ulama fikih mengatakan boleh diamalkan, ya. Artinya witir yang sebelumnya bisa dibatalkan. Cara membatalkannya ditambah 1 rakaat supaya jadi genap, ya. Ditambah 1 rakaat supaya jadi genap, kemudian kembali melanjutkan qiyamul lail dan diakhiri dengan ya witir, ya. Allahu a'lam bishawab, ya. Saya kira ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.